kita langsung ke acara inti saja. Tapi sepenuhnya saya serahkan ke moderator kita yang keren dan tidak asing lagi. Siapa lagi kalau tidak salah, sebagai salah satu ketua KKG yang ada di Ngadirojo. Monggo saya serahkan langsung ke moderator. Terima kasih, Mas. Terima kasih untuk Mas Sulir dan Mas Banuri. Mas Sulis ya, terima kasih sama Mas Banuri telah memberikan waktu pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Kita bertemu lagi di hari yang kedua ini. Yang pertama kemarin pada waktu hari Rabu, ya tanggal 17, dan sekarang kita jumpa lagi pada hari yang kedua yaitu hari Kamis tanggal 18 Februari 2021. Untuk yang kemarin maaf karena terjadi kendala sedikit sehingga materi tidak tersampaikan secara utuh. Itu karena cuaca kemarin adanya angin. Jadi kami juga takut kalau tiba-tiba nanti listrik mati sehingga kami tutup lebih awal. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah bergabung dalam acara pada pagi hari ini. Ya, kita sapa dulu pada beliau Ibu Suharti yang beliau Ibu Dr. Anda Suharti Magister Pendidikan yang telah bergabung bersama kami. Gitu ya. Kemudian Bapak pengawas yang juga sudah hadir, yang sudah hadir dalam studio ini, mungkin nanti akan memberikan sambutan kepada kita semua. Pertama kita sapa dulu yang terhormat Ibu Dr. Anda Suharti Magister Pendidikan selaku Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Ngadirojo. Kemudian yang terhormat Pengawas SD Kecamatan Ngadirojo. Yang terhormat Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Bapak Mulyati Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SDMI se-Kecamatan Ngadirojo. Dan yang kami hormati beliau Ibu narasumber yang telah hadir dalam studio. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru se-Kecamatan Ngadirojo, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Operator se-Kecamatan Ngadirojo. Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan para hadirin yang kami hormati pula. Pertama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini hari Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021 kita bisa melaksanakan atau kita bisa bertemu lagi dalam acara hari kedua pembahasan materi e-raport. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah kami memandu acara di pagi hari ini. Memandu acara di pagi hari ini yang pertama adalah sambutan yang akan diberikan pada beliau Bapak Fahrudin selaku pengawas SD Kecamatan Ngadirojo. Kemudian baru dilanjutkan lagi untuk pembahasan materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber, yaitu beliau Ibu Khairul Fadi Pradian Putri, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan beliau Ibu Triwahyuningsih, Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu hadirin semuanya, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung saja memasuki acara yang pertama, yaitu acara sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Fahrudin selaku pengawas SD Kecamatan Ngadirojo. Kepada beliau Bapak Fahrudin kami persilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekorwil Bidang Pendidikan Kecamatan Ngadirojo,
Yang saya hormati Bapak Ibu guru, baik guru kelas maupun guru mapel yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala yang dalam berkat rahmat daripada kita semuanya yang alhamdulillah sampai saat ini kita semuanya masih diberi kesehatan, kelonggaran sehingga bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan di pagi hari ini nanti dapat berjalan dengan aman, selamat, lancar, dan barokah. Bapak-bapak, Ibu, dan Bapak Ibu guru semuanya, alhamdulillah dengan adanya kegiatan pada pagi hari ini dan kemarin dan pagi hari ini menambah wawasan kita hubungan di dunia pendidikan. Karena apa? Yang namanya kemajuan teknologi itu kita sebagai seorang guru harus bisa menguasai. Bagaimanapun juga karena tuntutan daripada zaman sekarang ini. Kalau zaman saya dulu belum mengenal seperti laptop, belum mengenal HP waktu itu tahun 1982 saya jadi guru pertama. Tapi sekarang dengan adanya kemajuan teknologi ini, monggo kami berharap dengan sangat lagi hormat kepada kepala sekolah untuk bisa memfasilitasi hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada sekarang. Mengapa? Karena sekarang ini semuanya kita lakukan dengan secara elektronik, secara daring. Maka dari itu kami berharap hubungannya dengan kegiatan nantinya rapot ini sebenarnya akan mempermudahkan daripada Bapak Ibu guru semuanya. Piye carane? Apa nganggo antene sing dhuwur apa nganggo parabola? Monggo lah. Atau misalnya yang baik pakai Indosat ya Indosat, silahkan. Yang baik pakai Telkomsel ya monggo. Intinya sekolahan itu bisa mudah menerima sinyal. Termasuk ini tadi, saya kok mandek karena sinyalnya emang agak berumet tuh gitu. Padahal di sini di Kadirejo Sate itu udah pakai Indohome, udah pakai Indohome itu. Nih yo, kalau sinyalnya udah nggak bisa menerima, raiso ramaku. Nanti operatornya tidak kena sesuai. Termasuk ya kalau misalnya ya buku-buku tidaklah para operator yang berbahagia yang saya hormati dan saya banggakan. Sekali lagi penjenengan pahalanya banyak, sabar aja, semoga aja nanti sinyal itu bisa diterima dengan baik di sekolahan penjenengan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan di pagi siang hari nanti. Semoga sukses dan barokah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Muhammad Fahrudin, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, yang telah memberikan prakata sambutan, di mana ada poin penting yang beliau sampaikan. Kepada beliau, Ibu narasumber, Ibu Hoirul dan Ibu Triwahyuningsih, waktu kami persilahkan untuk membahas materi rapat. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara kami bisa diterima, saudara moderator? Bisa sangat jelas Ibu narasumber. Oh iya, nanti ada, saya sedikit lupa tadi. Nanti di akhir webinar ini dimohon para hadirin tidak meninggalkan room dulu nanti karena ada kuis yang ada hadiahnya menarik Ibu narasumber. Nanti kuis akan diberikan oleh host. Gitu Ibu narasumber, monggo dilanjut. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Ngadirojo, yang kami hormati Pengawas SDMI Kecamatan Ngadirojo,
Yang kami hormati Ketua K3S Kecamatan Ngadirojo, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SDMI Kecamatan Ngadirojo, yang kami hormati rekan-rekan guru di Kecamatan Ngadirojo dan rekan-rekan operator sekolah di Kecamatan Ngadirojo. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga kita dapat berjumpa kembali dalam webinar bersama K3S DKG Kecamatan Ngadirojo dengan Rapot Part 2 pada hari Kamis 18 Februari tahun 2021. Bapak hadirin yang hormati, bila mana kemarin kita telah melaksanakan belajar bersama, belajar bareng tentang Rapot, yaitu tentang materi admin khususnya, meskipun belum selesai sepenuhnya karena memang terkendala sinyal. Hari ini agenda kita adalah melanjutkan tugas-tugas dari admin dan nanti juga kita akan mencoba untuk masuk akun guru dan wali kelas. Sebelumnya Bapak Ibu, untuk cek sinyal pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mengirimkan link yang bisa dicek kepada masing-masing hadirin yang telah hadir di webinar ini. Saya akan kirimkan link untuk Bapak Ibu semuanya untuk bisa cek sinyal di tempat masing-masing apakah sudah bisa terkoneksi dengan baik. Akan kami kirimkan link yang nanti Bapak Ibu bisa isikan di mana Bapak Ibu saat ini berada, apakah dapat terkirim dengan baik oleh kami. Oke, silakan Bapak Ibu diklik link yang telah kami share di beberapa grup. Sudah kami share, silahkan Bapak Ibu isikan untuk cek lokasi sinyal Bapak Ibu apakah dapat menerima gambar dari kami, begitu ya. Oke, saya akan mencoba untuk share konten. Apakah sudah bisa diterima? Sudah ya. Baik Bapak Ibu, kami mohonkan untuk bisa cek linknya. Ya, bisa cek link Bapak Ibu, bisa langsung diketik saja linknya. Silahkan untuk mengetikkan apa yang terdapat di situ Bapak Ibu. Silahkan klik saja tombol plus di situ. Kita akan mencoba cek sinyal di masing-masing tempat, di masing-masing lokasi. Silahkan kirimkan saja kepada kami Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Sudah ada Saudara Jatus yang mengisikan di sini tapi tidak dengan fotonya. Bapak Ibu bisa menambahkan fotonya dengan menekan tombol kamera Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mas Jatus yang telah berpartisipasi, sinyalnya bagus, luar biasa. Monggo Bapak Ibu bisa menambahkan dengan tombol plus yang ada di pojok kanan bawah, lalu tuliskan nama Bapak Ibu, upload foto Bapak Ibu dengan mengklik kamera, lalu berikan kata-kata penyemangat untuk rekan-rekan yang lainnya, agar yang teman-teman yang lainnya yang membaca pesan dari Bapak Ibu semuanya tersampaikan. Baik, Ferry Prihatanto, terima kasih Mas Ferry yang sudah mengisi di slide kami, namun belum terkirim fotonya. Jangan lupa untuk disimpan, nggih. Disimpan, nanti akan tampak di sini. Oke, baik. Baik, Mas Jatus, terima kasih bersama rekan-rekan di SD Kerjoler sudah tampak di sini. Ada Mbak Natalia, ada Aji Sinawung. Semangat Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Ini Mas Jatus mengirimkan lagi, mantap begitu ya. Oke, monggo Bapak Ibu bisa kirimkan kondisi terkini Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu mengakses link kami sehingga bisa diterima oleh kami yang berada di sini begitu. Silahkan dituliskan nama, lalu upload foto Bapak Ibu yang saat ini sedang bersama-sama, lalu silahkan berikan kata-kata semangat untuk bisa menyemangati kami dan menyemangati rekan-rekan yang lainnya yang telah bergabung bersama kami. Oke, ada beberapa yang sudah mengirimkan, luar biasa. Jangan lupa untuk mengirimkan fotonya ya Bapak Ibu, upload foto panjenengan semuanya seperti yang dilakukan oleh Mas Jatus ini. Sudah tampak kan melaksanakan ini secara bersama-sama di satu tempat kerja begitu ya. Ini sebagian besar belum mengirimkan fotonya Bapak Ibu. Ya, silahkan dikirimkan fotonya dengan menekan tombol kamera yang ada di bawah begitu. Nanti bisa terkirim oleh kami begitu ya. Baik.
ini ada Ibu Sri Basuki yang berada di lokasi juga. Selamat pagi Ibu, salam sehat selalu. Ada Sinyal Kuat, ada Mel, ada Eko SS, Sinyal Baik Arya, Ferry Hartanto, ada Tetap Semangat SDN 3 Kerja Kidul, luar biasa. Semangat belajar bersama, terima kasih luar biasa kata-kata positif untuk kami yang menyemangati kami. Syahdu ini dari SD 1 Gedong, ada Mas Rido, ada Mas Fadil, luar biasa. Salam sehat ya untuk SD Gedong 1. Ada afirmasi, masih semangat tapi mau kirim foto sinyal tidak support begitu ya, sabar. Tenang saja, ini juga dari tidak ada namanya ini ya. Kami cek di sini tidak ada namanya, tapi luar biasa. Semangat Bapak Ibu, luar biasa semangatnya membangkitkan kami, membangkitkan semuanya yang berada di Kecamatan Ngadirojo untuk belajar bersama. Semoga sukses. Oke, siap. Ada Arisia Ibu Pemanis ya bersama Bu Bulat dan rekan-rekannya. Lalu ada lagi di sini bisa kami cek agak miring ini. Luar biasa Bapak Ibu, terima kasih. Ya, akan kami tunggu kiriman dari foto rekan-rekan semua yang berada di lokasi yang memberikan semangat kepada kita semuanya sehingga kita betul-betul semangat niat untuk belajar bersama. Baik, semangat berburu sinyal Bapak Ibu, terima kasih. Lalu ada foto lagi dari mana ini? Maaf kami kurang bisa tahu bagaimana, belum ada. Siap, Meloko Manis semangat. Oke, Pondo SD 3 Ngadirojo semangat belajar bersama. Dikasih foto sehingga kami bisa tahu posisi Bapak Ibu saat ini. Ini semangat dari SD Negeri 3 Kasihan, luar biasa. Terima kasih Mbak Marifah, luar biasa. Oke, akan kami foto dari sini. Ini adalah bentuk semangat Bapak Ibu semuanya untuk belajar bersama Rapot bersama K3S dan FKKG Kecamatan. Wow, ini betul-betul saya merasakan ini ya semangat yang luar biasa dari teman-teman semuanya. Semoga sinyalnya mendukung. Dan dari kedua melakukan ada Bu Lilis juga, luar biasa ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi membagikan semangat hari ini sehingga kita mampu belajar bersama dan semoga sinyal mendukung begitu ya Bapak Ibu, luar biasa. Alhamdulillah, pokoknya kita tetap semangat lah untuk belajar Rapot hari ini. SD 3 Ngadirojo masih semangat. Oke, luar biasa selfie-nya. Dari mana ini Mbak Mel? Ada potato. Oh iya, nggak apa-apa. Ada snack paginya, luar biasa. Ada Bu Eka Rahmawati dan rekan-rekan, terima kasih. Ini adalah semangat yang luar biasa yang tentunya membangkitkan kami di sini juga untuk tetap semangat bersama Bapak Ibu untuk belajar Rapot bersama K3S dan FKKG Kecamatan Ngadirojo pada hari ini Kamis 18 Februari tahun 2021. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya kira cukup untuk game hari ini. Semoga Bapak Ibu menginspirasi, game fokus hari ini menginspirasi Bapak Ibu semua ketika pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu bisa mengetahui kondisi siswa dimanapun berada dengan memberikan kata semangatnya mereka dan juga bisa memberikan kondisi terkini Bapak Ibu kepada siswa-siswanya. Begitu ya, dengan menggunakan aplikasi padlet.com, silahkan nanti bisa diakses melalui laptopnya masing-masing. Dengan tampilan seperti ini, semoga memberikan semangat kepada siswa, memberikan semangat kepada guru-guru untuk bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ini merupakan salah satu game yang bisa dimanfaatkan untuk PJJ ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya untuk partisipasi dalam mengisi game fokus kali ini. Semoga sinyalnya luar biasa begitu ya, dan tetap semangat. Yang di rumah, yang di sekolah, yang dimanapun Anda berada, yang membersamai kami, ayo kita belajar bersama, insya Allah kita sukses semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Langsung saja kita kembali ke materi tentang Rapot. Saat ini waktu telah menunjukkan pukul 10:06. Semangat dari teman-teman semuanya, semoga membakar semangat kita masing untuk senantiasa bareng-bareng yuk belajar tentang Rapot kali ini. Yang jelas Rapot Bapak Ibu tidak bikin repot begitu ya, namun Rapot ini akan memudahkan kita dalam manajemen penilaian. Oke, sudah bisa diterima ya slide kami Rapot SD yang merupakan bagian dari diseminasi webinar Rapot SD Dinas Pendidikan Wonogiri bersama kami berdua.
Saya Khairul Fadi dan Mbak Wahyu, Tri Wahyu Ningsih, kami dari SD Negeri 1 Ngadirojo. Sekali lagi kami garisbawahi, kami tidak bermaksud untuk menggurui dan sebagainya, bukan berarti kami yang lebih tahu, namun di sini kami yang berkesempatan lebih awal untuk bisa belajar bersama dengan tim pengembang konten Dinas Pendidikan Negeri tentang rapot yang telah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Sekolah Dasar, Direktorat Sekolah Dasar Kemdikbud Republik Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, Mbak Wahyu bisa share kontennya untuk yang admin kemarin deh. Kita akan melanjutkan admin kemarin, kita belum selesai ya Bapak Ibu karena memang terkendala sinyal begitu. Kita akan melanjutkan sedikit tentang materi yang kemarin, yaitu tentang admin Bapak Ibu. Bisa dilihat Bapak Ibu untuk ini layar atau share konten dari kami begitu ya. Kemarin kita sudah masuk ke data administrator. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kami ingatkan bahwa e-rapot ini jenisnya dari Dapodik. Jadi kebutuhan e-rapot ini silahkan dicukupi melalui Dapodik. Jadi untuk memenuhi guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, guru mapel, baik PJOK maupun agama, itu silahkan dipenuhi dari Dapodik. Lalu ketika semua sudah terpenuhi, silahkan dimigrasikan ke e-rapot begitu. Dan nanti jangan lupa ketika sudah mengunduh Dapodik begitu ya dari e-rapot begitu, silahkan dikembalikan Dapodiknya ke awal, ke posisi semula agar nanti ketika waktunya sinkron tidak invalid begitu ya. Ada beberapa data yang digunakan Bapak Ibu, diantaranya adalah data guru, ada data pembelajaran, data periodik peserta didik yang bisa di-download dari data Dapodik. Jadi alur kerjanya pokoknya adalah Bapak Ibu mencukupi kebutuhan e-rapot dari database. Database-nya adalah Dapodik. Ketika kebutuhan ini dari database dari Dapodiknya sudah lengkap, akan diunduh, ambil data Dapodiknya melalui aplikasi e-rapot begitu ya. Oke. Kemarin kita sudah sampai kepada ambil data Dapodik, sudah sampai di data user, sudah sampai di data referensi Dapodik, data referensi lokal ya, sampai dengan hasil pengolahan nilai kemarin ya. Kita sudah menentukan bobot penilaian harian, bobot penilaian tengah semester, dan juga bobot penilaian akhir semester. Jadi Bapak Ibu, tugasnya admin atau operator sekolah adalah membuat kerangka yang akan diisi oleh guru, begitu ya. Karena kalau misalnya untuk bobot PH, PTS, dan PAS ini tidak disimpan, tidak diisikan, guru tidak dapat menginput nilai. Semalam kami telah mengirimkan beberapa resume dari pertanyaan kepada Bapak Ibu semuanya melalui grup e-rapot Ngadirojo. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang kami resume, yang kami ringkas dan sudah kami share di grup. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya di Kecamatan Ngadirojo. Barangkali misalnya ada yang kurang, nanti kita bisa ngelis lagi, mungkin ada pertanyaan apa, kita akan buat resume lagi. Karena nanti ketika mungkin Bapak Ibu lupa membintangi atau bagaimana, pertanyaan itu tertumpuk begitu ya, lebih enaknya kalau misalnya pertanyaan itu diringkas, lalu kami membuatkan resume untuk membantu menjawab seperti apa begitu. Oke, Bapak Ibu, di slide kami ini sudah masuk di data referensi lokal. Sekali lagi kami harapkan Bapak Ibu yang berada di sekolah masing-masing untuk join dan praktik Jadi Bapak Ibu join dan membuka aplikasi e-rapot yang mana Bapak Ibu masuk dengan akun admin ya. Oke. Di sini sampai di mapping mapel kurikulum 2013 sudah, data KKM kemarin sudah mencoba untuk impor begitu ya. Lalu KKM Satuan Pendidikan dan data interval predikat ini secara otomatis akan terisi jika Bapak Ibu telah mengisi data KKM mata pelajaran. Oke. Lalu di bobot PH, PTS, dan PAS ini silahkan dibuat default saja Bapak Ibu. Untuk PH dengan bobot 2, untuk PTS dengan bobot 1, PAS dengan bobot 1 juga, lalu simpan. Nah Bapak Ibu, untuk bobot PH, PTS, dan PAS ini, kita harus memilih semua kelas. Kelas 1, simpan. Kelas 2, simpan. Kelas 3, simpan. Kelas 4, simpan. Kelas 5, simpan. Kelas 6, simpan.
Karena jika Bapak Ibu tidak menyimpan karena lupa, itu nanti guru kelasnya tidak bisa menginput nilai. Jadi kami sarankan tingkat kelas simpan. Begitu nih Bapak Ibu, termasuk dalam mapping mapel, termasuk dalam data KKM, itu juga harus disimpan ya, agar bisa diakses oleh guru dan wali kelas. Baik, bobot PH, PTS, dan PAS saya kira cukup jelas nih Bapak Ibu. Kami menggunakan default saja dari sistem 211 simpan. Lalu data kompetensi dasar. Silakan Mbak Wahyu, data kompetensi dasar. Iya, data kompetensi dasar. Seperti yang telah kami informasikan ya Bapak Ibu, data kompetensi dasar mata pelajaran bisa dipilih mata pelajarannya Mbak Wahyu, misalnya mata pelajaran PKN atau IPA begitu untuk contoh saja. Oke, baik. Ini adalah data kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk data kompetensi dasar ini yang tersedia di e-raport itu adalah kompetensi dasar yang tercantum dalam Permen 37 Bapak Ibu, dan kompetensi dasar yang sudah disederhanakan dari Balitan kalau tidak salah ya. Jadi ada dua, yaitu ada dari Permen 37 dan ada kurikulum yang disederhanakan. Nah, mana akan digunakan Bapak Ibu, itu tergantung kurikulum yang telah dibuat oleh masing-masing SD. Oke, nah di sini karena yang belum ada itu adalah muatan lokal bahasa daerah atau bahasa Jawa, ya kan? Ketika Bapak Ibu mengetikkan mata pelajaran muatan lokal bahasa daerah, saya yakin di situ masih kosong karena Bapak Ibu belum mengisi. Bagaimana cara mengisinya? Silakan Bapak Ibu ketik atau kursornya diarahkan ke tombol yang warna merah, impor ke kompetensi dasar. Kami akan mencoba untuk mengirimkan data kami kepada Bapak Ibu melalui WA, begitu ya. Mengirimkan contoh format ini Bapak Ibu, kompetensi dasar yang barangkali bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Melalui grup rekan-rekan operator sekolah, di situ adalah admin itu dalam bentuk Excel. Barangkali Bapak Ibu bisa langsung praktek saja impor kompetensi dasar. Silakan diunduh Bapak Ibu untuk format ada Bapak Ibu semuanya. Lalu silakan pilih file. Selanjutnya, nanti silakan Bapak Ibu untuk memilih file yang telah kami grup e-rapor Kecamatan Ngadirojo. Itu adalah format kosongan bahasa Jawa yang telah dibuat oleh rekan-rekan yang sudah berisikan KD bahasa Jawa dari kelas 1. Jadi kita tidak perlu menginput satu persatu dari masing-masing kelas. Cukup Bapak Ibu choose file itu saja, lalu silakan upload dan simpan data kompetensi dasar. Pada prinsipnya silakan unduh format dari kami, itu adalah format untuk KD Bahasa Jawa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Bila mana Bapak Ibu ingin ngecek kembali, dipersilahkan sebagai bahan masukan untuk kami, karena memang ada untuk memasukkan KD Bapak Ibu, ini belum ada tombol delete yang tersedia oleh sistem. Jadi ketika kita memasukkan tombol KD, maksudnya ketika Bapak Ibu memasukkan KD di menu tambah kompetensi dasar ini, apabila ada kekeliruan itu tidak bisa di kompetensi dasar untuk materi untuk menambahkan e-raport, menambahkan KD melalui mata pelajaran. Begitu nggih. Sebenarnya bisa menghapus KD. Nah, itu pintu belakang Bapak Ibu, saya belum punya kuncinya di pintu belakang. Jadi Bu, kalau misalnya salah dalam memasukkan KD, nanti bisa
menggunakan tombol nonaktifkan yang ada di akun guru. Oke, Bapak Ibu, saya pikir untuk memasukkan kompetensi dasar yang telah tersedia oleh sistem, yaitu dari Permen 37, lalu kurikulum yang sudah disederhanakan, dan juga yang perlu kita tambahkan hanya yang mulog bahasa daerah, karena itu belum tersedia oleh sistem. Cara memasukkannya seperti tadi Bapak Ibu, silahkan unduh format Excel yang telah kami kirimkan melalui grup, lalu silahkan Bapak Ibu masuk ke impor kompetensi dasar, choose file, pilih file yang telah Bapak Ibu download, lalu impor kompetensi dasar, dan insya Allah akan keluar semacam ini. Jika prosesnya benar, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu, muatan lokal bahasa daerah dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Baik Bapak Ibu, untuk data kompetensi dasar cukup, kita lanjut ke data butir-butir sikap. Nah, kami untuk data-data butir-butir sikap ini kami menggunakan default dulu Bapak Ibu. Kami tidak mengubah apapun untuk data kompetensi dasar, dan untuk data butir soal ini kami menggunakan default saja. Ya, jadi tidak perlu diotak-atik di situ. Perlu terjadi pemadaman Bapak Ibu di sini. Iya, dan laptop saya nggak bisa ini. Iya, oke, baik. Baik, terjadi pemadaman Bapak Ibu di sini. Tapi tidak masalah, yuk kita coba bersama. Bismillah, semoga sampai nanti sebelum baterai perangkat ini habis kita masih bisa melanjutkan begitu ya. Oke, Bapak Ibu, ketika sudah sampai di mana ini, di data butir-butir sikap, kita pakai default saja Bapak Ibu yang sudah tersedia oleh sistem. Lalu langsung masuk ke hasil pengolahan nilai. Nah, di sini Bapak Ibu akan terisi jika terisi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa diperhatikan ada yang berwarna merah, itu artinya Bapak Ibu guru belum mengisikan belum mengisikan nilai Bapak Ibu. Sedangkan yang berwarna hijau itu telah menyelesaikan input nilai, input pengetahuan, input nilai spiritual. Jadi di situ dicontoh di hijau dan 4. Jadi inilah dengan ditambahkan Bapak Ibu. Ketika admin apakah bisa mengakses, oh ini guru-guru sudah mengisi nilainya di sini, begitu ya. Karena ini masih berwarna merah semua, menginput nilai baru 1 kami contohkan di pengetahuan. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu untuk pengolahan nilai sampai dengan nilai rapot semester pun, karena memang belum kan secara otomatis juga masih kosongan, gitu ya. Oke. Saya kira untuk sampai di bawah ya Mbak Wahyu ya, sampai di bawah hasil pengolahan nilai peserta didik dan lain sebagainya, ini akan terisi jika Bapak Ibu telah mengisi nilai, begitu ya Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini ada operator sekolah membuat kerangnya itu mapping lalu menentukan KKM, memasukkan nilai KKM, lalu data bobot PH, PTS dan PAS, begitu PTS dan PAS, begitu. Selanjutnya kita akan ke baik, kita akan ke Bapak Ibu. Kami akan menjelaskan sedikit saja backup restore. Mbak, terlalu cepat. Oke, terlalu cepat. Ini sudah pukul 10.21 ya. Oke, saya akan mencoba untuk melambatkan Bapak Ibu. Backup
data dan restore. Barangkali Mbak Wahyu bisa dibantu dulu, saya mau mengcopy materi. Ya, nanti kalau misalnya laptop saya tidak bisa ini. Tahan. Bentar ya. Iya, backup restore dulu. Belum. Bentar. Sambung dari Bu Khadi untuk backup dan restore ini. Backup restore ini fungsinya, jadi nanti data yang sudah dimasukkan admin di Eraport login di backup agar kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di laptop atau digunakan untuk install Eraport ini, jadi nanti teman-teman operator bisa data sudah dimasukkan agar tidak hilang begitu. Nah, jadi nanti backup ini saya contohkan ya, saya mencoba membackup di Eraport. Jadi sudah ini saya sudah berhasil membackup data yang ada di Eraport. Gini, operator lain bisa membuka backupan ini di laptop lain dengan cara merestore di sini. Kita ambil data yang di restore. Sebentar. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya, kami sedang memindah file kami di laptop yang satunya begitu ya, karena baterainya tidak mencukupi. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Wahyu tadi tentang backup restore data begitu, kami akan mencontohkan atau kami akan mempraktikkan langsung begitu ya untuk backup restore begitu. Oke, di sini sudah ada Eraportnya belum ya? Sudah ada Eraport? Oh ya, sudah. Oke. Kami akan mencoba untuk backup restore nih Bapak Ibu. Bentar. Oke, berarti ini harus masuk di admin. Restore ini Bapak seperti yang telah disampaikan oleh Dapodik ini oleh Eraport, ini ada kondisi yang merasa laptop itu berat Bapak Ibu. Kondisi laptopnya itu terasa berat ketika menjalankan dua aplikasi Dapodik dan Eraport. Oleh karenanya, agar lebih ringan, kita bisa memanfaatkan Eraport ini. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Wahyu bagaimana cara silakan diklik backup Mbak Wahyu. Silakan diklik backup, lalu silakan diklik warna biru backup data. Begitu nih Bapak Ibu. Nah, ketika diklik tentu saja nanti akan mengunduh bahan yang ada di dalam Eraportnya si admin ini. Nanti fungsi dari menu tersebut atau fungsi dari folder tersebut yang Eraport admin bisa di-copy pastekan di laptop yang lain. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan laptop yang berjalan dengan dua aplikasi. Backup saya kira jelas, lalu ke restore
refreshnya berarti Bapak Ibu harus log out dulu. Ya, Bapak Ibu harus log out dulu. Saya akan mencoba untuk masuk ke admin. Ya, ini boleh saya share konten. Saya akan mencoba untuk masuk ke data admin dulu. Ya, saya akan mencoba untuk data admin. Saya akan mencoba untuk restore ya Bapak Ibu dengan user ID admin, lalu passwordnya silahkan ditulis begitu. Iya, pilih level usernya admin, sudah bisa diterima nggih dari kami. Lalu silahkan login. Oke. Error login. Kok error login sih? Sebentar ya. Oke, passwordnya. Oh iya. Oh iya, oke. Sebentar nggih. Oke. Iya, login. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ini kami menggunakan admin dari SD Negeri 2 Melakowetan dulu lah ya, karena kami mencoba untuk masuk. Akan kami coba lagi. Sebentar, akan kami coba lagi. Oh, iya, oke. Iya. Iya, oke. Sebentar. Oke, ini memang harus, karena ini kami menggunakan ini, jadi nggak apa-apa ya, saya pakai akunnya. Di mana? Enggak, share konten dari situ saja. Enggak, karena kan kita beda admin gitu kan. Bapak Ibu, oke, Bapak Ibu, mohon maaf karena ini laptop saya sudah mati begitu ya, karena memang harus ganti baterai begitu. Kalau tidak nyalok listrik nggak bisa. Ini kami menggunakan admin dari SD2, mohon maaf. Karena begini Bapak Ibu, ketika kami akan menggunakan admin dari SD kami, itu tentu kami harus uninstall dulu, karena ini yang terdaftar di laptop ini kan SD Negeri 2 Melakowetan. Jadi mohon maaf, kami hanya mencontohkan di sini. Kita masuk saja ke... Saya belum share konten ya? Saya belum share konten. Oke, saya share konten dulu. Ya. Baik, sudah ada di situ nih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali ini. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Jadi tadi fungsi dari backup restore adalah kita mengamankan dulu data-data kita, agar apabila nanti di laptop yang satunya itu error atau bagaimana, kita punya database yang nanti kita bisa install di masing-masing laptop begitu ya. Dan ini saya akan mencoba untuk restore data yang sudah kami unduh tadi Bapak Ibu. Caranya adalah silahkan ke menu ini yang warna hijau, backup dan restore data ini, klik yang restore data nih Bapak Ibu, lalu silahkan pilih browse, ambil file backup yang akan di restore begitu ya. Saya akan mengambil data kami, yaitu data backup restore e-raport ini, ya, kita ambil datanya, dan ini saya akan pilih backup restore yang terakhir, yaitu pada tanggal 15 Februari 2021. Saya ulangi sekali lagi nih Bapak Ibu, restore data, silahkan di browse, lalu silahkan masukkan ke
mencari datanya tadi, pilih backup, lalu silahkan mencari e-raport atau backupan e-raport yang terakhir, lalu di-open. Sudah, kalau sudah ada filenya seperti ini, silahkan diklik restore data e-raport SD, begitu. Oke, kita tunggu saja, karena memang saya baru kali pertama ini ketika menggunakan admin baru. Oke, selamat restore data e-raport SD sudah berhasil, kita akan keluar dulu, lalu saya akan login kembali. Ya, ini saya stop present dulu, nggih. Saya akan coba untuk login dulu, Bapak Ibu, dengan menu menjadi piece per piece yang tidak tersambung. Tapi secara keseluruhan kita masih bisa menyampaikan materi dengan pertanyaan Ibu narasumber belum menemui ya. Maaf, belum menemui kesulitan dalam prakteknya. Mungkin bisa dilanjut Ibu narasumber, monggo kami persilahkan. Sepertinya itu ada yang raise hand, Mas. Oke, sebentar. Saya, iya, itu sepertinya ada yang raise hand begitu ya. Dari siapa itu, Bu? Dari SD Negeri 3 Kerjolor. Oke, sebentar, saya akan mengatur meeting option-nya dulu ya, karena itu mic-nya masih mute secara sistem. Saya akan mencoba untuk, oke. Mas Dimas, suara bisa terdengarkah? Oke, silahkan dari SD Negeri 3 Kerjolor untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Rul, jadi tidak kelihatan. Ya, sudahkah terdengar suara saya? Sebentar, saya pindah. Oke. SD 3 Kerjolor, monggo silakan pertanyaannya. Halo, cek suara sudah terdengar? Sudah, Bapak, sudah. Sebentar, saya SD 3 Kerjolor. Mas, mau nama jadi kan? Maaf Bapak Ibu, kami mengalami kendala sinyal. Tadi yang mau bertanya Baik, cek. Apakah suara saya bisa diterima dengan dari agak terputus, Mbak. Kerjolor nggih, Mbak. Suara terdengar putus-putus. Bagaimana dengan suara saya, Mbak Khairul? Karena tadi sempat terganggu oleh sinyal, jadi sinyalnya nggak mau muncul ini. Berburu sinyal. Gimana Mbak Khairul, sudah terdengar belum? Suara terdengar putus. kami kendala sinyal? Oke. Suara sudah bisa terdengar dengan jelas? Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Ini kami mengecek suara sudah bisa. Mohon maaf. Baik, silahkan Pak Gimin dari SD Negeri 3 Kerjolor. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan Bapak Ibu. Sudah terdengar suara saya? Iya, sudah terdengar. Terima kasih untuk narasumber Mbak Koi. Semangat
untuk Anda dan untuk semuanya saja. Tadi ada penjelasan tentang backup restore, itu semacam untuk backup saja, kemudian dapat dipindahkan ke laptop lain dengan tujuan untuk pemperingan pekerjaan laptop itu sendiri. Kemudian untuk pengerjaan tadi bisa diinstal ke laptop yang lain, artinya apakah nanti bisa diinstal ke sejumlah guru yang akan mempergunakan aplikasi e-rapot ini sehingga akan lebih ringan. Kemudian Pak Oir, untuk pertanyaan yang pertama, untuk diinstal di laptop lain sehingga nanti guru-guru itu bisa memanfaatkan e-rapot melalui laptopnya masing-masing. Dan pertanyaan kedua, bagaimana kalau nanti sudah terisi, apakah bisa diekspor ke e-rapot yang induk satu komputer di Dapodik? Demikian atas penjelasannya, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih saudara moderator. Boleh langsung kami jawab. Apakah suara sudah bisa diterima dengan baik? Iya, baik, terima kasih Pak Imin atas pertanyaannya. Kurang lebihnya sudah kami tangkap begitu ya, beberapa pertanyaan. Kami, penerimaan kami putus-putus begitu nih Pak Imin, mohon maaf. Untuk yang pertama Bapak Ibu, tadi fungsi backup restore adalah ketika mungkin laptopnya itu terkendala dengan data begitu ya. Bentar. Jadi bisa kami sampaikan bahwa baik, terima kasih. Mohon maaf, begini Pak Jen dan rekan-rekan semuanya, fungsi dari backup restore di sini adalah ketika nantinya laptop yang digunakan admin, karena di situ menjalankan dua aplikasi Dapodik dan e-rapot, dirasa itu lemot begitu ya. Untuk e-rapotnya bisa dipisah dengan aplikasi Dapodik yang terkait oleh Dapodik begitu dengan cara backup dan restore. Nah, untuk akun-akun yang digunakan oleh guru itu adalah akun-akun nantinya dengan menggunakan IP server. Nah, bagaimana IP server nanti akan kami jelaskan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu guru dan wali kelas nanti bisa mengakses e-rapot ini secara bersama-sama, yaitu dengan menggunakan IP servernya. Jadi kembali untuk guru dan wali kelas, karena kan di data user yang di admin itu setiap guru dan wali kelas sudah memiliki akun atau user ID yang digunakan untuk login di e-rapot. Nah, ketika Bapak Ibu guru nanti akan mengakses e-rapot ini sebagai guru, nanti akan dibagikan IP server oleh admin. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui IP server Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa mengetikkan CMD yang tapi bagi saya itu rumit karena kita harus mengetikkan IP configure begitu ya. Ada aplikasi buatan rekan guru di Kabupaten Wonogiri pula yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Nanti akan kami share, Mbak Wahyu bisa WA web nggak? Atau mungkin laptop masih nyala? WA web silahkan dikirimkan aplikasi untuk IP server. Mbak Wahyu bisa? Yeah. Silahkan yang IP server aplikasi yang terbaru yang gambarnya smile itu. Gambarnya ya. Jadi lebih ringan. Ada di ini.
Oke, Bapak Ibu sudah kami kirimkan nggih melalui WA group. Itu adalah IP server yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semuanya untuk mengkopikan atau meng-share IP server Bapak Ibu. Ini sudah terkirim? Sudah. Nah, pengoperasiannya untuk IP server yang telah kami kirimkan melalui grup itu Bapak Ibu, pengoperasiannya seperti Bapak Ibu akan menginstal aplikasi-aplikasi begitu, karena itu sifatnya hanya temporary saja. Jadi silahkan diunduh, lalu di double klik, begitu ya, diunduh lalu di double klik. Setelah itu nanti akan keluar IP server, ada 3. Yang pertama adalah IP server untuk Dapodik, ada IP server untuk admin, dan IP server untuk klien. Nah, IP server yang akan digunakan untuk guru adalah IP server untuk klien. Mohon maaf Bapak Ibu, kami tidak bisa mempraktikkan. Di laptop ini ada IP. Oke, coba di mana? Baik, Bapak Ibu, saya akan share konten ya daripada ini. Oke. IP server sd.exe ini ya Bapak Ibu, sudah bisa diterima nggih gambar saya? Silahkan di double klik, ya kan? Ini tadi saya sudah membuka Erapod nih Bapak Ibu yang admin, silahkan di double klik saja. Oh, di sini. Ini silahkan di double klik, lalu di run, dan secara otomatis di sini akan ada. Saya akan share konten lagi karena ini tidak bisa terbaca. Saya akan share konten yang khusus itu. Oke, sudah bisa diterima Bapak Ibu? Sudah. Ini adalah untuk bisa cek IP Dapodik Erapod SD, ya. Di situ sudah ada apa? Perintah-perintahnya begitu nggih. Tadi saya sampaikan ada IP Dapodik, ada IP Erapor untuk server, dan IP rapor untuk klien. Nah, yang digunakan untuk guru adalah IP klien. Silakan Bapak Ibu dikopikan saja dengan cara ditarik seperti ini ya, 192.168.188.22050, silahkan di Ctrl C begitu, lalu di Ctrl V di mana Bapak Ibu ngersak nih begitu ya, adalah untuk mengcopy IP Erapod untuk guru. Jadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali kelas itu tidak menginstal aplikasi Erapod, tetapi mengakses aplikasi Erapod melalui IP yang telah di-share begitu. Nah, syarat yang utama adalah harus ada jaringan yang sama. Jadi syaratnya adalah harus ada pada jaringan yang sama, nggih. Jadi satu WiFi yang sama. Misalnya kami di SD 1 Ngadirojo menggunakan jaringan WiFi SD Negeri 1 Ngadirojo, maka klien kami juga harus menggunakan jaringan SD Negeri 1 Ngadirojo. Kan IP servernya di laptopnya Bapak Ibu, lalu silahkan masukkan username. Sekali lagi, untuk yang sudah memiliki NIP, silahkan masukkan NIP saja Bapak Ibu. Ini saya contohkan, saya 19808082129032001. Passwordnya default, yaitu masih 123456. Pilih level usernya adalah guru, tinggal kita login begitu. Oke, ini adalah dashboard dari aplikasi Erapor untuk guru Bapak Ibu.
ya, ini adalah dashboard dari aplikasi e-rapor dari untuk guru. Menunya berbeda dengan menu admin ya Bapak Ibu. Jadi kami ulangi sekali lagi, IP server dari admin di copy, di share ke Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru mempastekan di browser, kami sarankan menggunakan Chrome. Lalu nanti akan muncul tampilan tadi, login. Bapak itu memasukkan user, memasukkan passwordnya, memasukkan levelnya, ya kan? User ID-nya yang sudah bernip, menggunakan NIP, yang belum bernip menggunakan nama dengan huruf kecil tanpa spasi, lalu masukkan passwordnya secara default 12356, lalu masukkan level sebagai guru. Nah, pengerjaan guru Bapak Ibu ini dari awal ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengubah password, silahkan ubah passwordnya. Tapi saya secara pribadi menggunakan default saja karena nanti ketika lupa begitu eman-eman begitu ya. Jadi menggunakan password default begitu. Kita masuk ke data kompetensi dasar. Nah, Bapak Ibu, di sini data kompetensi dasar ini nggih, yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu adalah pemetaan KD. Karena Bapak Ibu akan merencanakan penilaian selama 1 semester. Dan kebetulan di sini kami telah menyiapkan materi, telah menyiapkan pemetaan KD khususnya untuk kelas 5 nggih Bapak Ibu. Mohon maaf karena memang kami pegang kelas 5, jadi kami hanya membuat pemetaan KD kelas 5. Saya akan stop ini dulu, lalu saya akan pilih lagi, akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Oke, baik, sudah bisa diterima Bapak Ibu. Ini adalah pemetaan KD untuk e-rapor kelas 5 di semester 2. Dan berdasarkan referensi yang telah kami baca, yaitu panduan penilaian dari Direktorat Sekolah Dasar Kemdikbud Republik Indonesia, bahwasanya untuk memberikan penilaian KD, untuk penilaian di masing-masing kelas untuk KD, itu minimal 1 tema 1 nilai, ya kan? Minimal 1 tema 1 nilai. Ini berdasarkan panduan penilaian yang kami baca dari Direktorat Sekolah Dasar Kemdikbud Republik Indonesia nggih. 1 tema 1 nilai. Tapi jika Bapak Ibu ngersak nih, setiap subtema itu melaksanakan ulangan, melaksanakan penilaian harian, itu juga dipersilahkan. Yang tertulis dalam panduan penilaian itu adalah minimal. Jadi kami hanya menggunakan minimalnya ya, minimal 1 tema 1 nilai. Begitu. Nah, pemetaan KD yang kami buat ini menggunakan prinsip minimal tadi nggih Bapak Ibu, 1 tema 1 nilai. Di sini untuk Kupel PKN itu di tema 6, KD 32, tema 7, 33, tema 8, 33, tema 9, 34. Untuk PTS-nya, untuk PAS-nya ini sudah dibuatkan seperti ini. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang akan masuk ke akun guru, silahkan gunakan, silahkan siapkan KD-nya. Oke, baterai tinggal 18%. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan kembali ke menu e-rapor tadi. Oke, saya akan kembali ke menu e-rapor tadi. Ya, ini ya. Oke, data kompetensi dasar Bapak Ibu, seperti yang sudah kami informasikan tadi, ada tiga kompetensi dasar berdasarkan kurikulum nasional, berdasarkan penyederhanaan Balitbank, berdasarkan penyederhanaan mandiri. Nah, Bapak Ibu silahkan melihat kurikulum di masing-masing sekolahnya, menerapkan kurikulum yang mana. Misalnya di kami, di SD Negeri 1 Ngadirojo, kami menggunakan kurikulum nasional. Kami akan pilih mata pelajaran, kami contohkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya Bapak Ibu. Nah,
ini sudah keluar Permen nomor 37. Ya, ini di sistem sudah ada semua, KI 1, 2, 3, 4-nya sudah ada semua. Namun, kita perlu edit mana saja yang masuk di semester 2. Berdasarkan apa? Pemetaan KD tadi, Bapak Ibu. Nah, karena di sini ada 3 pilihan kurikulum nasional, ada penyederhanaan Balitbang. Baiknya ketika penyederhanaan Balitbang ini silakan dinonaktifkan ya Bapak Ibu, silakan diaktifkan ini dulu. Kursornya di penyederhanaan Balitbang ini silakan dinonaktifkan. Oke, sehingga yang di penyederhanaan Balitbang untuk mata pelajaran PKN ini dia akan berwarna hijau. Artinya kita tidak akan tampilan kita ketika mengedit data kompetensi dasar nanti yang dari data KD dari Balitbang ini tidak akan keluar. Karena nanti kalau misalnya dua-duanya aktif, maka kita akan punya data kompetensi dasar yang ganda Bapak Ibu. Ya, oke. Kurikulum nasional Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini dari kurikulum nasional, oke, dari kurikulum nasional sudah nggih. Lalu kita edit data kompetensi. Ya, kita akan edit data kompetensi Bapak Ibu. Oke, masih Lola ya? Atau mungkin ini sudah mau mati laptopnya? Tinggal 14% Bapak Ibu. Dan di perangkat kami sebagian sudah off ya. Oke, ini kenapa diam saja? Ini mati berarti. Saya tutup dulu lah. Ini berarti tak ambil aja. Berarti harus restore lagi kan? Bisa dulu lagi. Baik, saudara moderator. Ini baterai saya sudah habis. Terima kasih Ibu Khairul yang telah memberikan penyampaian materi yang sangat luar biasa, tapi sayang Baik, cek. Baik. Suara saya masih bisa diterima Bapak Ibu. Saudara moderator, suara saya bisa diterima nggih? Halo Mbak Khairul, untuk suara bisa diterima. Silahkan dilanjutkan, monggo. Iya, terima kasih Bapak Ibu dan 2 partisipan yang masih bergabung di sini. Luar biasa, terima kasih sekali. Langsung saja Bapak Ibu, tadi sampai di pemetaan KD, saya hanya mencontohkan yang PPKN tadi nih Bapak Ibu nih. Ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk PH1 tes tertulis nama penilaiannya tema 6 boleh diganti nih Bapak Ibu. PH2 tema 7, PH3 tema 8, PH4 tema 9. Secara otomatis untuk PTS dan PAS-nya ini akan ada sendiri di sini Bapak. Dan kita sudah klik di data kompetensi ada 32, 33, 34 Bapak Ibu. Ini tadi muncul karena kita sudah mengubah data kompetensi dasar tadi Bapak Ibu. Kita buka kembali pemetaan KD kita. Pemetaan KD kita di tema 6 itu 3.2. Yang tema 6 3.2 kita centang. Lalu di tema 7 pemetaan KD kita adalah 3.3. Berarti ini kita centang 3.3. Tema 8 juga 3.3, 9 3.4. Lalu untuk PTS-nya Bapak Ibu, untuk PKN 3233 ya, ini 32 33, di PAS-nya 33 dan 34. Oke. Kompetensi dasar ini muncul ketika tadi kita sudah mengedit. Lalu silahkan rencanakan penilaiannya. Jumlah penilaiannya kami hanya menggunakan 4 karena satu tema 1 KD. Ini Bapak Ibu silahkan klik simpan. Oke.
Nah, sudah seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah, itu tadi baru nilai pengetahuan, nggih. Sekarang kita ke nilai keterampilan Bapak Ibu. Sama caranya. Kita pilih mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita pilih jumlah penilaiannya 4, ya kan? Lalu kita pilih jenis penilaiannya. Misalnya untuk keterampilan kan ada praktek, proyek, dan produk. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui ini semuanya, ya. Untuk yang praktek, misalnya anak-anak diberikan tugas untuk mempraktekkan cara menjaga lingkungan atau bagaimana begitu ya. Ini kita untuk yang penilaian pertama praktek, penilaian kedua misalnya juga praktek, penilaian ketiga misalnya proyek, penilaian keempat misalnya proyek juga. Ini berdasarkan data dari K4 nih Bapak Ibu, pemetaan KD-nya tadi. Ya. Kalau sudah Bapak Ibu seperti ini, tadi nama penilaiannya agar lebih mudah kita bisa ketikkan tema 6, tema 7, ini lalu tema 8, lalu tema 9. Oke, begini Bapak Ibu. Lalu kita rencanakan, kita lihat pemetaan K4-nya Bapak Ibu. Di PKN tema 6 adalah 4.2. Kita centang. Lalu di tema 7 43, tema 8 43, dan tema 9-nya adalah 44. Kalau sudah seperti ini, sudah komplit, kita simpan. Oke, kita sudah mengisi rencana penilaian untuk keterampilan di Bapak Ibu. Selanjutnya, kita akan memilih perencanaan untuk butir sikap spiritual. Kita pilih kelasnya 5. Pilih mata pelajaran PPKN, dan kita default saja Bapak Ibu. Kami menggunakan default saja, silahkan dicentang semuanya. Lalu silahkan klik simpan. Begitu pula dengan sikap sosial. Sikap sosial, pilih kelasnya, pilih mata pelajarannya PKN. Ini juga default saja, kita centang semua Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu memiliki sikap sosial yang lain, bisa mengubahnya di data kompetensi dasar tadi. Oke, sekarang kita sudah merencanakan penilaian dari pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, dan sosial untuk mata pelajaran PPKN nih Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah merencanakan, semua mata pelajaran sudah kita rencanakan, KI 1, 2, 3, 4-nya sudah kita rencanakan, maka kita bisa memilih atau bisa menginput data nilai. Misalnya di sini adalah input nilai pengetahuan. Ya, ini nilai. Silakan pilih kelas 5, lalu pilih mata pelajaran. Karena tadi saya hanya mengisi PKN, maka saya akan mengisi PKN. Nah, ini pilih penilaiannya Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin memasukkan nilai penilaian 1 tema 6 misalnya, tema 7 misalnya, silahkan diisikan saja seperti ini. Secara manual ini diisikan satu persatu. Bila mana Bapak Ibu ingin menurut semua daftar nilainya, itu bisa saja tanpa harus masuk ke Erapot ini, tanpa harus masuk akun Erapot ini, Bapak Ibu bisa mendownload format dari semacam daftar nilai begitu ya Bapak Ibu. Karena kan di sini kalau misalnya Bapak Ibu akan mengisi ini, itu dengan IP server yang dibuka oleh admin yang sama, harus satu persatu. Tapi bila mana Bapak Ibu ngeresak nih, kerangkanya sudah dibuat tadi ya, data kompetensi dasar, dari rencana penilaian, sudah semua mata pelajaran, Bapak Ibu bisa mendownload format impor. Ini Bapak Ibu bisa mendownload format impor untuk Excel, dan Bapak Ibu bisa mengisi secara manual. Ya, ini saya contohkan, klik download format impor, pilih kelas 5, dan mata pelajaran PPKN. Tadi yang sudah saya contoh tadi baru PPKN di Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu belum merencanakan mata pelajaran yang lain, secara otomatis ini juga masih kosong, begitu. Silahkan format edit ini Bapak Ibu
silahkan diklik yang warna kuning. Sebentar, ada pertanyaan. Kok jenengan kelas 3 dan kelas 5? Tadi sudah saya infokan bahwa saya dua kelas 3 dan di kelas 5. Perencanaan diri sendiri, ketika nanti saya selesai merencanakan kelas 5, saya juga harus merencanakan penilaian kelas 3 karena data siswanya juga berbeda Bapak Ibu. Itu ya. Jadi memang perencanaannya sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan mata pelajarannya. Oke. Sampai di sini saya akan menuntut format edit untuk yang PPKN untuk KI 3. Oke. Di sini ada KI 3, KI 4, sikap dan sosial. Maka dari itu akan saya bentuk semuanya, nanti akan saya isi secara manual ketika bersama-sama di target misalnya 1 bulan kita ketemu lagi Ibu, misalnya admin serta guru-guru, ayo pada tanggal ini kita sudah punya nilai kan, kita kumpul bareng di satu jaringan, saya berikan IP servernya, kita impor nilai yang sudah kita isi, misalnya seperti itu. Ya, ini kita download format kosongan dulu Bapak Ibu. Semua kita, ya, ini untuk pengetahuan. Kok lama? Oke, menunggu sinyal ya. Kita download semua penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke, ini sudah muncul. Ya, kita keterampilannya kita download sekalian saja lah daripada nanti kita buka tutup begitu ya Bapak Ibu. Lalu untuk sikap spiritual juga kita download. Untuk sikap sosialnya, ya, kan saya sudah punya 4 format penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan ini saya ya kan, lalu akan saya isikan secara manual. Dan nanti waktu yang sudah ditentukan bersama-sama, kesepakatan misalnya, yuk kita bareng-bareng input di Eraport, misalnya, silahkan Bapak Ibu. Begitu. Oke, akan saya juga buka format Excel-nya ya Bapak Ibu. Saya berbagi dulu agar tampak Bapak Ibu semuanya format Excel yang sudah kami unduh. Baik, gimana ya, belum masih loading. Jadi begitu, kita bisa mengisi nilai. Jadi memang tujuannya kita merencanakan nilai itu kita membuat buku daftar nilai Bapak Ibu. Kita bisa mengisikan secara manual, tidak harus online terus ya, tidak harus online terus. Oke, ini sudah masuk penilaiannya, akan saya coba share kepada Bapak Ibu semuanya nggih. Iya, apakah sudah bisa diterima Bapak Ibu? Sudah? Format saya sudah bisa diterima. Iya, ini adalah format unduhan dari Eraport ya Bapak Ibu. Ini sudah komplit dari yang 1 tema 6, PTS 7, tema 8 dan tema 9. Ya, ini sudah komplit dari nama-nama siswanya. Jangan sampai mengubah format ini ya Bapak Ibu. Akan saya berikan contoh. Ini hanya contoh ya. Oke, contoh saja ya Bapak Ibu. Ya, misalnya saya nilai 8 untuk semuanya. Ya, ini sudah semua kita save. Ya, kita save. Lalu kita buka kembali yang keterampilan. Ya, kita buka kembali yang keterampilan. Oke, ini yang keterampilan ya, format impor nilai keterampilan kelas 5, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Misalnya saya isi nilai 85. Ya, udahnya saya pastikan semuanya saja ya Bapak Ibu. Ini sudah terisi semuanya. Kita save. Lalu untuk yang sikap juga buka. Isiannya seperti ini. Ini contohnya kami gunakan default saja yang baik ya Bapak Ibu. Kalau 4 sangat baik, 3 baik, cukup, 1 kurang, ini saya save. Begitu pula untuk sikap dan spiritualnya. Nah, kalau sudah terisi semua Bapak Ibu, saya
stop dulu yang Excel. Saya akan kembali ke ini. Nah, sudah ya? Sudah tampak ya? Oke, tampak. Ya, kita import format kosongan. Bagaimana tadi mendownload format kosongan? Sekarang kita akan mengimpor nilai siswa. Tadi kita sudah punya nilai PKN pengetahuan, PKN keterampilan, nilai sikap spiritual PKN, sikap sosial ya. Kita klik saja impor nilai pengetahuan. Lalu kita file, di mana tadi filenya. Oke, kita akan pilih file di mana filenya itu tersimpan. Misalnya download ya. Oke, ini sudah ketemu. Ya. Pilih file pengetahuan PPKN kelas 5, lalu kita upload data nilai. Jika format tidak diubah Bapak Ibu, nanti muncul di sini. Nah, secara otomatis. Sudah tampak Bapak Ibu? Ini nggih. Nilai 56789 termasuk PS dan PAS semuanya sudah ada di sini. Dan ingat, jangan lupa untuk simpan data nilai. Oke. Begitu pula nanti yang nilai keterampilan Bapak Ibu, sama pilih file juga yang kita isi tadi, keterampilan, kita open, lalu kita upload data nilai, akan muncul data nilai. Ya. Lalu untuk yang sikap spiritual juga sama, pilih file. Lalu yang spiritual ini kita open, kita upload. Ya. Begitu pula yang sikap sosialnya. Ya, ini sudah tampak di sini, sudah terisi semua. Jangan lupa simpan data nilai, nggih. Pokoknya ketika kita sudah isi, jangan lupa klik lalu simpan data nilai. Kita masuk ke nilai sikap sosial Bapak Ibu. Pilih file yang sikap sosial tadi, ini kita pilih, lalu kita upload data nilainya. Oke, semuanya akan tampak di sini. Jangan lupa simpan data nilai. Nah, Bapak Ibu, ketika sudah mengisi impor nilai siswa ini, ya kan, kita sudah selesai, kita akan lihat nilai kita. Misalnya nilai pengetahuan, ya, misalnya nilai pengetahuan. Saya pilih kelas 5 yang mata pelajaran PKN tadi. Nah, ini sudah ada semua di sini Bapak Ibu. Semua sudah terisi. Ya, begitu pula dengan nilai keterampilan. Nilai keterampilan untuk siswa kelas 5 ya, untuk mata pelajaran PKN pasti juga sudah terisi. Nah, seperti ini. Oke. Proses deskripsi siswanya bisa dilihat juga Bapak Ibu. Masih load. Nah, ini kita pilih kelas 5 mata pelajarannya PPKN seperti ini. Sudah otomatis terisi ya, deskripsi pengetahuan, deskripsi yang ada di rapor seperti apa, per nama, semuanya sudah ada di sini. Enak ya Bapak Ibu, kita prosesnya cepat saja ya. Lalu kita lihat nilai akhir. Nilai akhir untuk mata pelajaran PPKN, kita lihat Bapak Ibu, nah seperti ini. Si Agus Darussalam, KKM-nya kan 70, pengetahuannya 80, predikatnya B. Lalu untuk keterampilannya, sikap spiritualnya sudah tampak semua di sini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah semua Bapak Ibu, kita mengirim nilai itu pada admin. Ya, akan klik nilai, klik kirim nilai akhir, lalu kirim nilai akhir. Nilai apa yang kita kirimkan ke admin Bapak Ibu, ya silakan klik pelajarannya PPKN tadi. Nah ini, ya kan, semuanya sudah komplit. Silahkan klik menu hijau, kirim nilai. Nah, ini secara otomatis akan ke data admin. Apakah betul kita sudah mengirim nilai tersebut? Kita bisa cek Ibu, ya bisa. Ini ada menu nilai akhir, itu dua submenu, yaitu nilai akhir dan terkirim. Kita akan coba cek apakah betul-betul sudah
terkirim. Nah, sudah ternyata Bapak Ibu. Di sini sudah ada. Kalau misalnya Bapak Ibu mata pelajaran bahasa Indonesia masih kosongan karena Bapak Ibu belum menginput nilai. Begitu nggih? Oke. Dan ini hasil pengolahan nilainya bisa dilihat Bapak Ibu. Salah. Ini ya. Nah, seperti semester 1 kosong karena kita belum. Ini adalah itu saja tugas Bapak Ibu kelas dan guru PJK, guru PAI. Tugasnya itu yang pertama data kompetensi dasar, lalu kita siapkan pemetaan KD-nya, kita input, kita merencanakan dulu setiap mata pelajarannya berdasarkan pemetaan KD kita input dengan cara for nilai saja, lalu kita bisa memeriksa semua deskripsi, pengolahan nilainya seperti apa, dan bisa kita kirimkan ke admin. Apabila admin membuka eranya, Khairul tadi kelas 5 mata pelajaran PKN sudah mengirim nilai, nanti akan ada tanda hijaunya. Kalau belum mengirim nilai, berarti masih berwarna merah. Begitu. Saudara moderator, ini untuk admin guru sudah selesai. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, saudara moderator? Terima kasih Ibu Khairul yang telah memberikan paparan materinya. Untuk pertanyaan masih kita buka lagi atau tidak Bu Khairul, karena waktu sudah menunjukkan 11.34. Kita lanjut atau kita beri kesempatan untuk peserta bertanya, Ibu Khairul? Oh iya, mungkin diberikan kesempatan dulu untuk yang admin guru dulu, untuk admin guru. Untuk yang user ID guru, ya, untuk user ID guru. Barangkali ada pertanyaan. Oke, siap. Oh iya, satu pertanyaan ya Bu Khairul, karena waktu sudah 11 lebih dari 34, karena masalahnya nanti masih ada acara yang lain. Terima kasih. Untuk para peserta yang kami hormati, silakan untuk bertanya tentang materi-materi yang telah disampaikan tadi. Kami persilahkan, silakan untuk mengangkat tangannya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sepertinya sudah cukup jelas ini ya. Iya Ibu Khairul, sepertinya sudah bukan jelas. Karena memang operator di Kecamatan Ngadirejo itu udah hebat-hebat semua begitu ya. Jadi hal-hal semacam ini sudah tas-tas begitu sudah diselesaikan. Pada intinya untuk setiap guru disiapkan pemetaan KD-nya, udah lancar semuanya begitu. Betul Ibu Khairul. Kalau mungkin ada yang terkendala sinyal, nanti bisa pertanyaan lewat grup ya Ibu Khairul, bisa ya? Iya, bisa. Oh iya, terima kasih. Monggo dilanjut Ibu Khairul karena sudah tidak ada yang bertanya, mengingat juga waktu sudah menunjukkan 11:36. Monggo kami persilakan Ibu Khairul dilanjut lagi. Baik, terima kasih saudara moderator. Satu lagi Bapak Ibu, yaitu admin user ID untuk wali kelas. Ini saya keluar untuk aplikasi guru dulu nggih. Saya keluar untuk aplikasi guru dulu, saya lanjutkan ke wali kelas. User ID wali kelas itu bisa diunduh di data user milik admin. Ya, ini saya contohkan milik saya. Bapak Ibu agar memiliki gambaran seperti apa sih bedanya wali kelas dan guru. Ya, ini akan saya coba masuk di user ID untuk wali kelas dengan passwordnya default. Saya pilih level usernya wali kelas, lalu saya login. Guru kelas itu menginput nilai, ya, nilai KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Begitu pula dengan guru PAI, guru Mapel Pendidikan Agama Kristen Katolik, PJOK, prinsipnya sama. Jadi itu disiapkan dulu, lalu nanti dipilih KD-KD-nya yang masuk di semester 2, lalu direncanakan penilaiannya selama 1 semester, membuat kerangka daftar nilai begitu. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah tampil untuk yang wali kelas. Menunya berbeda Bapak Ibu dengan guru. Kalau wali kelas ini seperti data periodik siswa, semacam ini apa namanya daftar kehadiran
ya, input kehadiran, input nilai ekstrakurikuler, input prestasi, catatan wali kelas, input kesehatan, input naik kelas, begitu. Dan yang membedakan antara guru dan wali kelas, kalau wali kelas itu ada menu cetak dan leger rapot Bapak Ibu. Tetapi kalau untuk guru itu tidak memiliki menu cetak leger dan rapot. Jadi yang bisa mencetak rapot adalah wali kelas. Begitu nggih. Saya contoh input kehadiran Bapak Ibu. Sama sih ya nggih, kita tinggal mengisi secara manual saja di sini karena murid saya misalnya 17, sakitnya berapa, izinnya berapa, tanpa keterangan berapa, lalu bisa klik simpan. Begitu pula dengan nilai ekstrakurikuler, begitu pula dengan input prestasi, catatan wali kelas, input kesehatan. Input kesehatan ini terdiri dari penglihatan, pendengaran, kayak gitu nggih Bapak Ibu. Nih, saya tambah dan edit kondisi kesehatan misalnya. Nama siswa Agus Muhammad Darussalam, aspek fisiknya pendengaran, penglihatan, gigi, dan lainnya. Silahkan diberikan keterangan, misalnya baik, sehat, atau bagaimana. Lalu jangan lupa yang paling bawah ada tombol simpan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu, apabila sudah selesai menginput data siswa berupa kehadiran, ekstrakurikuler, prestasi, input kesehatan, Bapak Ibu wali kelas itu bisa mencetak rapotnya. Oke, bisa mencetak rapotnya. Seperti apa cetak rapotnya? Saya klik seperti ini. Ukuran kertasnya misalnya A4, ini ada beberapa pilihan, A4 dan F4 folio. Orientasinya mau potret apa landscape, biasanya potret saja. Rata kanan, rata kiri, atas, bawah, footernya itu dalam milimeter ya Bapak Ibu. Lalu silahkan klik terapkan kertas. Otomatis nanti ketika kita memilih kelas ada data siswanya. Ya, kita akan mencetak. Di sini ada dua pilihan, ada cetak kelengkapan raport dan ada cetak nilai raport. Cetak kelengkapan raport ini adalah raport yang ada di bagian awal. Akan coba saya cetak ya untuk Agus Muhammad Darussalam. Akan coba saya klik di sini, saya unduh. Agak cepat ya. Ayo internetnya. Oke. Ini adalah tampilan untuk raport cek kelengkapan raport untuk siswa absen 1, siswa presensi 1 nggih. Kok nggak muncul gambarnya ini? Masih loading ya Bapak Ibu. Ya, nggak muncul Bapak Ibu gambarnya. Saya coba reload nggih. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti tampilannya untuk PDF-nya adalah satu peserta di sekolah dasar, nama peserta didik Agus Muhammad Darussalam, ada NISN nih, begitu. Ini petunjuk pengisian rapotnya. Jadi apa sih kok halaman pertama? Yang bukan rapotnya begitu. Jadi kayak halaman pertama dan halaman yang paling belakang. Kalau sedang membuka aplikasi ini, masih berupa logo bapaan. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Ke data C lalu ada ini, saya contoh saja ya. Sebentar. Ini dulu aja lah. Nanti ya Bapak Ibu kalau ingatkan saya untuk mengubah logo ini karena itu di mana gitu, tidak ada logo Pemdanya seperti ini. Ini bisa kita ubah. Oke, itu untuk raport. Nah, sekarang untuk cetak nilai raportnya seperti apa? Kita klik saja Bapak Ibu. Ya, kita klik saja. Nah, seperti ini. Ini masih kosongan, sikap spiritual ini masih kosongan Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ya, ini ada raport dari siswanya yang akan kita unduh nanti. Begitu. Oke, sampai dicetak raport Bapak Ibu berarti sudah selesai tugas wali kelas. Hanya saja bila mana ada wali kelas yang mungkin tadi saya sampaikan mungkin ada beberapa kendala, ada nama-nama guru
yang tidak masuk dalam Dapodik, Bapak Ibu bisa mengubah nama yang bagian bawah ini, nggih, bisa mengubah nama yang bagian bawah ini dengan nama wali kelasnya yang mengampu di kelas 3. Kenapa ini tercetak nama saya? Misalnya, karena memang yang ada di Dapodik kan hanya beberapa nama, lalu dimigrasikan ke Erapot. Secara otomatis yang keluar dari mengampu di situ. Nah, apabila Bapak Ibu kersane ini sesuai dengan kenyataannya, misalnya ada guru yang belum masuk Dapodik, bisa dengan cara bagaimana saya sekolah sudah hebat, ya kan, bisa mengubah PDF, mungkin dikonvert menjadi Word dulu, baru nanti diubah nama wali kelasnya sesuai dengan nama yang tertera di sesuai dengan nama wali kelas yang sesungguhnya yang belum masuk ke Dapodik misalnya, gitu ya, misalnya ada keadaan seperti itu. Dan Bapak Ibu, nilai-nilai yang dikirim kepada admin, yang mana nilai itu nanti akan disinkronkan ke Dapodik, tolong dicek betul, karena tugas admin nanti adalah kan nilai yang ada di rapot untuk dimasukkan ke ruang Dapodik. Dicek betul, jangan sampai ada yang berada di bawah KKM Bapak Ibu, karena ketika sudah disinkronkan ke Dapodik maka tidak dapat diubah lagi. Jadi mohon kacamatanya kepala sekolah, guru, dan operator admin, kacamatanya sebelum menyinkronkan nilai ke Dapodik dipastikan dulu nilai itu betul-betul aman di atas KKM, karena kalau sudah sinkron Dapodik sudah tidak bisa diedit kembali. Nah, data-data nilai masuk ke Dapodik itu hanya nilainya saja yang ditransfer Bapak Ibu. Data guru, wali kelasnya itu tidak akan masuk ke Dapodik. Yang masuk ke Dapodik hanya data nilainya saja, nilai siswanya saja. Data wali siswa, data tidak akan bermigrasi ke Dapodik ketika si admin ini menyinkronkan nilainya ke Dapodik. Ya, barangkali itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan mengenai Erapot untuk admin, untuk akun guru, untuk akun wali kelas. Ya, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kami membuka pertanyaan melalui grup Bapak Ibu, atau mungkin juga bisa melalui Japri. Namun, mohon maaf apabila slow respon ya, karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum bisa kami sampaikan begitu. Atau nanti juga bisa di list juga pertanyaannya, kami buatkan resumnya dijawab. Jadi sehingga Bapak Ibu bila ada kendala bisa membuka seperti yang tadi dikirimkan. Begitu nih Bapak. Terima kasih saudara moderator. Barangkali untuk sesi terakhir ada hal yang mau disampaikan dari peserta yang saat ini masih bertahan, kami persilahkan. Terima kasih untuk Ibu narasumber, Ibu Khairul dan Ibu Triwayuningsih atas pemaparan materi yang luar biasa, yang mantap betul atau istilahnya mantul. Karena mengingat waktu kita juga sudah hampir habis dan masih ada sesi yang lain, yaitu sesi kuisis. Jadi Bapak Ibu para hadirin dimohon jangan beranjak dulu dari tempat duduk, bisa menyiapkan kopi, teh, atau cemilan yang ada sambil menunggu kuisis. Karena kuisis nanti yang akan dibawakan oleh host akan mengeluarkan grand prize Bapak Ibu, yaitu berupa pulsa. Jadi nanti semoga Bapak Ibu yang masih mengikuti nanti bisa memenangkan kuisis sehingga bisa mendapatkan pulsa dari panitia. Demikian Bapak Ibu acara webinar Erapot yang berlangsung 2 hari, hari Rabu dan hari Kamis atas kerjasama antara kelompok kerja kepala sekolah dan forum kelompok kerja guru sekecamatan Ngadirojo. Apabila ada salah kata dalam kami membawakan acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang telah disampaikan berguna
berguna untuk kita dalam meningkatkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik. Terima kasih, waktu kami kembalikan kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum.